sebuah telepon makin golden genggam play hingga button kampung dengan yang 1,7 juta subscriber. konten dengan jutaan pengikut. Nama saya Siswanto. Orang lebih mengenal saya dengan nama Siboen, yang tepatnya adalah Siboen Nugroho. Saya tinggal di Desa Kasegeran, desa yang miskin, dari sisi pendapatannya paling miskin satu kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Desa Kasegeran minim sekali lapangan pekerjaan. Mayoritas masyarakat dan penduduknya itu bekerja sebagai seorang petani gula, karena Desa Kasegeran cukup banyak pohon kelapa yang bisa dipanen niranya. Untuk lahan pertanian sendiri kurang begitu banyak, jadi mayoritas di petani gula kelapa. Hanya lulusan SD, Sibun ini memang merupakan sosok pemuda yang cerdas, pemuda yang punya kemauan yang keras, dan pemuda yang tidak pantang mundur dan tidak pernah putus asa. Pemuda desa-desa Kasegeran kebanyakan lebih memilih mencari penghasilan dengan cara merantau ke Jakarta. Saya sendiri pernah ikut mereka atau ikut kawan-kawan merantau di Jakarta. Di sana saya bekerja sebagai seorang tukang las. Dalam perjalanan saya di Jakarta, banyak hal yang saya dapatkan, tapi saya rasa tidak ada perubahan. Sepulang dari Jakarta, saya masih kesulitan untuk mendapatkan pendapatan atau pekerjaan yang layak. Kemudian pemerintah desa ada program untuk mengarahkan warga masyarakatnya untuk mengikuti pelatihan pendidikan keterampilan otomotif. Saya ikut ambil bagian di sana untuk ikut belajar. Dan saya berangkat ke Magelang kala itu untuk mengikuti pendidikan teknik otomotif sepeda motor.
Lalu saya balik ke Banyumas, dan di Banyumas saya buka bengkel, tepatnya di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok. Saya buka bengkel. Jadi buka bengkel ini lumayan berjalan agak lama. Di situ saya bertemu dengan jodoh saya menikah. Kemudian istri hamil dan punya anak. Nah, di situ saya mengalami fase yang lebih sulit lagi dari sebelumnya, di mana saya punya istri, punya anak, tapi penghasilan bengkel masih jauh daripada cukup. Bahkan untuk makan kami kesulitan. Hutang ke warung tidak terelakkan. Saking bingungnya, bengkel pendapatannya masih kecil, belum mencukupi, anak harus minum susu. Saya pilih untuk merantau lagi ke Jakarta lagi. Berjalan berapa waktu, jauh dari keluarga, dibebani rasa rindu, ekonomi sama saja, jadi lebih berat malah rasanya. Akhirnya saya putuskan untuk balik lagi ke kampung halaman dan menekuni dunia perbengkelan yang pernah saya pelajari sebelumnya. Tanpa disengaja, saya melihat sebuah tayangan di televisi, yaitu info tentang YouTuber. Kala itu Atta Halilintar diberitakan memiliki penghasilan ratusan bahkan miliaran dari dia di YouTube. Dari situlah saya mulai muncul sebuah pemikiran, apa benar di YouTube itu bisa dapat duit? Nah, di situ saya mulai kepikiran terus, mungkinkah saya punya kemampuan di sana? Karena saya cuma lulusan SD yang nggak punya ilmu tentang seperti itu. Ini yang direncana, arep dolanan YouTube. Kemudian saya berembuk dengan istri saya untuk mencari sarana, yaitu kan saya nggak punya HP. Saya berembuk ke istri saya untuk menggadaikan perhiasan. Saya pinjam, saya gadaikan guna untuk mencari perangkat HP. Namun dari hasil penggadaian ini juga belum maksimal, hanya dapat uang berapa, cukup untuk uang muka, untuk kredit HP. Di bengkel masih sepi, belum banyak harapan. Nang desa kita masih sedikit motor lah, burung akeh sing duwe. Banyak waktu nganggur, nggak ada gawean. Tapi karena sebelumnya wis biasa otak-atik dengan HP yang ada, jadi cuman duduk nunggu pelanggan. Kala itu belum begitu sih main YouTube-nya, iseng-iseng baca-baca Google dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang tetangga saya punya motor baru. Motor itu jenisnya Yamaha NMAX. Dia kongkon nyuruh saya itu untuk ngecek aki. Nah, saya nggak tahu akinya motor NMAX-nya di depan apa di bawah jok. Nah, saya coba cek-cek, saya kebingungan karena saya nggak tahu ini, benar-benar nggak tahu, motor baru saya belum pernah dandani. Akhirnya saya nyerah daripada motor baru rusak. Kemudian tetangga saya ini bilang, kenapa kok bisa? Ya bedilah, bingung, bukan bodol, takut rusak gitu. Akhirnya tetangga saya ini bilang, coba ngecek YouTube, ada kok tutorialnya untuk masalah kayak gini gitu. Nah, dari situ saya coba ngecek di HP, kemudian saya lihat tutorial buka aki. Nah, di situ ada, tapi dengan bahasa yang sulit dimengerti. Nah, dari situ juga saya dapat inspirasi, oh ternyata
tutorial kayak gini aja penontonnya udah banyak gitu, rame dan menarik. Itu hal yang nggak kepikir sama saya dalam konten tutorial. Dari situlah mulai membuat konten, yaitu video tambal ban, ngakali karburator, dan lain sebagainya. Masalah tidak berhenti di situ. Saya sudah menemukan sebuah gambaran kontennya apa, tinggal masalah jaringan. Proses uploadnya ini sangat lama sekali. Video durasi 3 menit, saya butuh waktu 5 jam untuk berhasil up di YouTube waktu itu. Nah, kebetulan di Desa Kasegeran itu ada internet. Waktu itu masih pakai tiang, saya nggak tahu kayak gimana. Nah, di situ saya numpang nunut wifi lah. Dari video pertama ngakali karburator, saya nggak nyangka akan menjadi awal channel saya ini diterima oleh teman-teman penonton. Video satu ini ditonton 10.000 penonton. Saya kaget dan saya tergirang sekali ya, senang banget, bunga epol lah pokoknya. Karena syarat kala itu menjadi mitra YouTube itu 10.000 penonton. Dan dalam semalam saya bisa berhasil mendapat penonton mencapai sejumlah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka konten inilah yang menjadi acuan utama saya dalam membuat berbagai video tutorial. Saya buat video ini lebih rinci, lebih mudah dipahami, bahkan penonton awam sekalipun kalau mau menonton dengan baik dan benar, ini bisa memperbaiki motornya sendiri. Ya, saya warga Bekasi, kebetulan pulang kampung dan menyempatkan untuk ke bengkel Masibun. Dan saya sebagai subscriber Masibun, menurut saya tutorialnya di otomotif itu sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti, bahasanya yang sederhana, dan saya sudah mempraktekkan di motor saya sendiri. Setelah beberapa waktu berjalan, saya dari proses belajar secara otodidak ini mulai sedikit memahami seluk bagaimana kita bisa berkembang di YouTube, bagaimana kita bisa meningkatkan atau memacu untuk penonton, bagaimana agar subscribernya makin bertambah. Saya mulai berpikir kita menyajikan variasi konten, tidak hanya satu menu. Ya seperti orang makan, kalau hanya satu lauk mungkin kurang selera. Lalu setiap habis bengkel, acara saya ngupload di balai desa dan lebih banyak waktu senggang ataupun waktu yang kosong. Kemudian terfikirkan malam harinya nggak ngapa-ngapain, orang ngapa-ngapa, jadi terfikirlah untuk mencoba membuat konten yang sesuai dengan waktu di malam hari, yaitu konten misteri. Malaysia. Latih mereka, training mereka. Di tahun itu saya memulainya dengan mencoba eksplor, menjelajah ke tempat-tempat sepi atau tempat-tempat yang sering dikabarkan sebagai tempat yang angker. Dari situ terbuatlah konten misteri yang saya buat, dan ya alhamdulillah Gusti Allah ngijabahi. Video-video saya diterima, direspon penonton, dan saya makin bersemangat. Oke, sudah ambil keputusan. Siapa dulu yang mau
beruji nyali. Oke. Waktu kosong saya bikin di siang harinya itu mancing. Jadi kalau habis siang bikin konten bengkel, jam 4 sore saya berangkat ke sungai untuk membuat konten memancing. Dan itu juga alhamdulillah konten mancing saya diminati. Ada penonton dan lain sebagainya. Saya membuat konten yang lain seperti konten alam, lingkungan. Ini akhirnya menjadi channel tersendiri yang memiliki warna yang berbeda. Kemudian mulai ada masalah di mana jadwal, waktu, tenaga, dan pikiran harus ditata. Saya menjadwalkan untuk konten misteri atau konten malamnya itu setiap malam Selasa dan setiap malam Jumat. Untuk konten mancing saya lakukan sesuai mood atau kebombongannya pikiran. Nah, wong mancingnya kan kudu seneng, kudu bunga. Nek mancing ora bombong ya kurang, saya kurang menikmati lah hasilnya. Jadi tidak ada jadwal, sekarepe dewek, sebombong semau saya mau dijadwal jam berapa. Pada akhirnya mancing pun yang tadinya biasanya dilakukan sore hari, saya coba lakukan mancing di malam hari. Dan ini lebih besar, penontonnya lebih banyak, karena saya menarik dua sisi, di mana penonton yang suka mancing dan juga penonton yang suka misteri akan nonton bareng jadi satu, sehingga penonton saya double. Setelah saya berhasil melampaui masa sulit dalam proses membangun channel YouTube saya mendapatkan keberhasilan. Alhamdulillah, saya bisa membeli impian-impian seperti rumah, tanah, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Dari apa yang saya dapatkan ini menjadi pusat perhatian warga masyarakat. Kemudian sebagian masyarakat tertarik untuk mengikuti jejak dalam usaha saya di YouTube. Awalnya memang dengan kehidupan yang pas-pasan. Ada yang penjual cilok, kemudian menjadi bagian petugas kebersihan di masjid. Kemudian ada beberapa yang juga pedagang-pedagang keliling. Dan sekarang alhamdulillah dengan mengikuti jejak langkah Sibun, dan anak-anak ini sekarang sudah bisa mandiri, produktif, dan menjadi pemuda pelopor dan bukan menjadi pengekor kembali. Dari 33 YouTuber di Desa Kasegeran ini yang sudah berpenghasilan jutaan, ini mempengaruhi tingkat ekonomi. Ada yang mulai memperbaiki rumahnya yang awalnya rumah biasa mulai dipermanenkan. Kemudian ya, YouTuber ini punya tetangga, dia punya pekerjaan, dia bisa minta bantu ke tetangga sebagai pekerjanya, entah itu sebagai pembawa alat atau apa. Jadi nilai ekonomi desa kita itu mengalami perubahan yang menurut saya cukup signifikan. Aktivitas pemuda masyarakat itu bawa kamera ponsel mereka, jadi di kebun-kebun, di sawah, di sungai, siang dan malam itu ada aktivitas. Dan sejak saat itu Kasegeran punya predikat baru, dari desa yang termiskin, dari sisi PAD, kehidupan yang sulit, sekarang udah sangat berubah. Jadi desa yang lebih baik, dengan pendapatan ekonomi yang lebih bagus, dan predikat yang luar biasa menurut saya, jadi kampung YouTuber. Kayak gimana
sana juga ada ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di lain sisi, warga masyarakat yang masih sulit untuk memahami tentang usaha di dunia maya atau di YouTube ini tetap memiliki kecurigaan bahwa saya melakukan pesugihan karena nggak ngapa-ngapain, kelihatannya cuma pegang HP, bisa beli ini beli itu. Nah, anak-anak yang tertarik untuk ikut belajar ataupun anak-anak yang sekedar bermain ke rumah itu pada dilarang, takut jadi tumbal buat usahanya si Bun. Jadi sempat mengalami hal ya lucu, ya kesel juga. Anak-anak main ke rumah kok dilarang, takut jadi Banten, cara Jawa nih Banten, tumbal. Ya, kemarin saya diundang oleh Kementerian Sosial, yaitu Bu Risma sebagai Menteri Sosial mengundang saya datang ke Magelang untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, anak didik di Balai Kementerian Sosial yang ada di Magelang. Dan saya juga diberi penghargaan award atas sebuah kreativitas yang sudah dicapai oleh saya. Anak lulusan SD dari kampung bisa berhasil menjadi YouTuber dengan subscriber mencapai jutaan, dan konten-kontennya itu masuk ke dalam kategori konten yang inspiratif, edukatif, dan bermanfaat untuk dunia pendidikan ataupun perkembangan di bidang yang saya sampaikan itu. Dan saya punya keyakinan juga buat siapapun yang berkeinginan untuk terjun ke dunia YouTube, saya yakin kalian semua pasti bisa, asal kalian memiliki ketekunan dan keuletan sebagaimana saya punya pengalaman. Saya tekuni semua ini, saya telateni karena saya yakin YouTube bisa memberikan penghasilan, YouTube bisa memberikan pendapatan. Namun sekali lagi saya tidak mendewakan YouTube, semua itu kembali kepada kreativitas kalian dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Diece ora marake kowe kere, dijunjung ora marake kowe agung, tetep dadi awake dhewe. Kau mesti bisa yen kowe mikir bisa.